Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Menjadi Saksi Kasih Tuhan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence. Dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Hari ini, kita akan merenungkan tentang panggilan kita untuk menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini. Kasih Tuhan adalah pusat dari ajaran Kristiani, mengilhami kita untuk mencintai dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sebagai saksi kasih Tuhan, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih-Nya kepada semua orang di sekitar kita, tidak peduli siapa mereka. Kasih Tuhan tidak hanya tentang memberikan kasih kepada orang yang kita kenal atau yang menyukai kita, tetapi juga kepada mereka yang mungkin sulit untuk kita cintai. Itulah yang membuat kasih Tuhan begitu istimewa, itu melampaui batas-batas dan memperluas cakupan kita untuk mencintai semua orang sebagai sesama ciptaan Allah. Dalam Alkitab, kita diberikan contoh dan ajaran tentang kasih Tuhan yang harus kita contoh. Yesus Kristus adalah contoh utama kasih Tuhan, yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Dalam hidupnya, Dia selalu menunjukkan kasih, belas kasih, dan pengampunan, bahkan kepada mereka yang menyalahgunakan dan menolaknya. Dalam renungan malam ini, mari kita memperdalam pemahaman kita tentang kasih Tuhan dan bagaimana kita dapat menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Mari kita renungkan bagaimana kita dapat mencerminkan kasih, belas kasih, dan pengampunan Kristus dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita dapat membawa berkat dan kemuliaan bagi nama-Nya. Mari kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita, dan bagaimana kita dapat menyebarkan kasih-Nya kepada semua orang di sekitar kita. Menjadi saksi kasih Tuhan adalah panggilan yang luar biasa bagi setiap orang Kristen. Kasih Tuhan adalah cinta yang tak terbatas, yang melampaui segala pengertian manusia. Kasih-Nya memperlihatkan kasih yang penuh pengampunan, belas kasih, dan kebaikan kepada kita, meskipun kita tidak layak menerimanya. Salah satu ayat yang menggambarkan kasih Tuhan adalah dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-10, inilah kasih Allah kepada kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kasih itu tidak terletak pada kita, tetapi pada Dia sendiri, dan di dalam kasih itu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam ayat ini, kita diajarkan bahwa kasih Tuhan termanifestasi dalam pengorbanan Kristus untuk kita. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Kasih ini adalah kasih yang tidak tergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi atas dasar kasih-Nya sendiri. Sebagai saksi kasih Tuhan, kita dipanggil untuk menyebarkan kasih-Nya kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Matius 5 ayat 16, demikian juga hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia ini, memancarkan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Kasih Tuhan harus terlihat dalam perbuatan dan kata-kata kita, sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Allah yang kita layani. Menjadi saksi kasih Tuhan juga berarti memaafkan dan mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Dalam Kolose 3 ayat 12-14, kita diajarkan, sebagai orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan dan kekasih-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan hati, dan kesabaran. Dan terutama kasihilah satu sama lain, sebab kasih itu adalah ikatan yang menyempurnakan. Dan biarkanlah damai Kristus memerintah di hatimu, sebab itulah juga yang kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih Tuhan membawa kita untuk mengasihi dan memaafkan sesama, bahkan ketika hal itu sulit dilakukan. Ketika kita membiarkan kasih Tuhan memerintah di dalam hati kita, maka damai Kristus akan mengalir dalam hubungan kita dengan sesama. Dalam menjalani panggilan menjadi saksi kasih Tuhan, kita tidak akan pernah sendirian. Allah sendiri akan menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk menjadi saksi yang setia. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 1-7, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh kuasa, kasih, dan ketertiban. Dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita dapat menjalani panggilan ini dengan penuh keberanian dan kuasa yang diberikan oleh Allah.
Marilah kita bersama-sama menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini, menyebarkan cahaya dan kasih-Nya kepada semua orang di sekitar kita. Apa arti menjadi saksi kasih Tuhan bagi Mary? Bagiku, menjadi saksi kasih Tuhan berarti mencerminkan kasih-Nya dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup cara kita bersikap, bertindak, dan bersama orang lain. Ketika orang melihat kita, mereka seharusnya melihat cahaya kasih Tuhan yang memancar dari diri kita. Benar sekali. Kasih Tuhan seharusnya terlihat dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mempraktikkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara adalah dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa syarat. Ini termasuk mengasihi mereka yang mungkin sulit untuk kita cintai atau yang berbeda dari kita. Selain itu, kita juga bisa memperlihatkan kasih Tuhan dengan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan dan memberikan kata-kata yang membangun. Setuju. Menjadi saksi kasih Tuhan juga berarti memiliki sikap yang penuh belas kasih dan pengampunan, seperti yang Dia tunjukkan kepada kita. Dalam Kolose 3 ayat 12-14, kita diajarkan untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan hati, dan kesabaran, serta memaafkan sesama sebagaimana Tuhan telah memaafkan kita. Betul sekali. Memiliki sikap belas kasihan dan pengampunan adalah kunci dalam menjadi saksi kasih Tuhan. Dengan memaafkan sesama, kita memperlihatkan bahwa kasih Tuhan dapat mengubah hati dan membawa kesembuhan. Bagaimana menurut kalian, kita bisa memperluas cakupan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar lingkaran kita? Salah satu cara adalah dengan memberikan perhatian kepada orang-orang yang sering terabaikan atau dilupakan. Misalnya, kita bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke panti jompo, membantu anak-anak yatim, atau terlibat dalam program-program sosial yang membantu mereka yang membutuhkan. Sangat baik. Menyebarkan kasih Tuhan juga berarti berbagi Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19-20, Yesus menyuruh kita untuk pergi dan membuat murid dari semua bangsa, memberitakan kabar baik tentang kasih dan keselamatan yang diberikannya kepada kita. Benar sekali. Menyebarkan Injil adalah wujud konkret dari menjadi saksi kasih Tuhan. Kita berbagi kabar baik tentang kasih dan keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita, sehingga orang lain juga dapat mengalami kasih dan keselamatan yang sama. Bagaimana kita bisa memperkuat iman kita dalam menjadi saksi kasih Tuhan? Salah satu cara adalah dengan terus merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Dengan demikian, kita dapat memperkuat iman kita dan meminta petunjuk-Nya dalam menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Sangat tepat. Dengan terus merenungkan firman Tuhan, kita dapat memperkuat iman kita dan semakin menyadari kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan yang setia dan efektif dalam melayaninya. Sekarang silahkan Mary memimpin doa permohonan pada Tuhan yang Maha Baik. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas renungan malam ini yang mengingatkan kami tentang panggilan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Engkau adalah sumber segala kasih dan kebaikan, dan kami diberkati dengan berlimpahnya kasih-Mu yang tak terbatas. Kami memohon ya Tuhan, agar Engkau menguatkan kami dalam mempraktikkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami untuk mengasihi tanpa syarat, memaafkan dengan tulus, dan menyebarkan kasih-Mu kepada semua orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau memampukan kami untuk menjadi teladan kasih-Mu bagi dunia ini. Bantu kami untuk menjalani hidup dengan penuh kasih, belas kasihan, dan pengampunan, sehingga kami dapat menjadi saksi kasih-Mu yang setia dan efektif. Terima kasih ya Tuhan, karena telah menyertai kami dalam renungan malam ini. Semoga kasih-Mu senantiasa menyertai dan memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Sebagai saksi kasih Tuhan, mari kita bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh kasih, belas kasihan, dan pengampunan, seperti yang Dia tunjukkan kepada kita. Marilah kita menjadi terang yang memancarkan kasih-Nya kepada dunia yang gelap, membawa kehangatan dan harapan bagi semua yang kita temui. Semoga setiap langkah kita menjadi saksi kasih Tuhan membawa kemuliaan bagi nama-Nya.
Teruslah berusaha untuk menjadi teladan kasih Tuhan, dan percayalah bahwa setiap perbuatan kasih yang kita lakukan memiliki dampak yang besar di hadapannya. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.